untuk keseluruhan bus keberadaannya ada di penyedia. Jadi itu menjadi tanggung jawab penyedia ada di mana, kami tidak ikut di dalam terhadap penyimpanan dan seterusnya. Ratusan bus Transjakarta hasil pengadaan tahun anggaran 2013 hanya dibiarkan teronggok pada lahan di depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Dramaga Bogor. Menurut catatan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah totalnya mencapai 483 unit bus. Demikian dinyatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Berdasarkan data pengadaan pada tahun 2013, bus-bus itu merupakan aset bekas perusahaan penyedia bus Transjakarta yang telah dinyatakan pilot. Namun sialnya, Pemprov DKI Jakarta telah membayar uang muka sebesar kurang lebih 110 miliar dan pihak penyedia bus sudah menerimanya. Di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta menagih uang muka tersebut kepada perusahaan penyedia bus Transjakarta. Langkah hukum akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tentu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pedomannya adalah hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan BPK sudah memberikan rekomendasi terhadap LHP laporan hasil pemeriksaan tersebut. Laporan hasil pemeriksaannya sudah ada. Selama ini upaya penagihan sudah beberapa kali dilakukan Pemprov DKI Jakarta, namun hasilnya masih nihil. Apalagi perusahaan-perusahaan penyedia bus Transjakarta tersebut telah dinyatakan pilot. Langkah hukum berupa gugatan baru akan dilayangkan. Pasalnya, selama ini upaya yang dilakukan baru sebatas negosiasi. Pertama adalah berbagai upaya negosiasi sudah dilakukan. Kemudian para pihak sudah dinyatakan pilot. Karena mereka berproses, ternyata seperti ini jadi tidak dilanjutkan. Hanya saja, selama proses negosiasi berlangsung, Pemprov belum bisa merinci dari total uang muka ada yang sudah dikembalikan atau memang belum dikembalikan seluruhnya. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih ingin menagih pengembalian itu. Ternyata, setelah dinyatakan pilot, otomatis mereka tidak bisa lagi mengembalikan. Jadi Pemprov memajukan ke tingkat yang lebih tinggi untuk ranah hukumnya. Itu baru sekitar 104 bis. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini sudah mencapai sekitar 300 bis. Nah, itu mungkin yang dapat kami jelaskan. Kondisi bis sendiri? Kondisi bisnya rata-rata mesin sih hidup, tapi dalam kondisi bodi ya banyak yang rusak juga. Untuk diketahui, laporan resmi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mencatat perusahaan PT Putra Adikarya Jasa merupakan salah satu entitas bisnis yang pernah melakukan pengadaan bus-bus Transjakarta. Untuk diketahui, PT Putra Adikarya merupakan perusahaan terlapor dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013 di DKI Jakarta. PT Putra Adikarya Jaya hanya satu dari 9 perusahaan yang menurut putusan KPPU terbukti dalam persengkongkolan tender secara horizontal dan vertikal, sehingga wasit persaingan usaha memberikan hukuman denda kepada pelaku pengadaan bus Transjakarta termasuk PT Putra Adikarya Jaya. Pada September 2015, KPPU memutuskan para peserta tender melanggar pasal 22 Undang-Undang 5 tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pada 8 April 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan putusan KPPU di kasus tender. Salah satu peserta tender, PT Industri Kereta Api, mengajukan permohonan kasasi. Akhirnya, pada 10 April 2019, MA menolak kasasi peserta tender. Seperti diketahui, tender bus Transjakarta bernilai setengah triliun rupiah lebih pada 2013 berakhir sengkarut. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dipenjara dan tendernya diwarnai persekongkolan. Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, persoalan ini kemudian kembali digulirkan ke ranah hukum, terutama bagi perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta. Pihak Pemprov mengambil langkah hukum berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menyetor uang muka sekitar 110 miliar untuk pengadaan bus. Nominal tersebut harus dikembalikan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan bus Transjakarta. Pasalnya, perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga telah dinyatakan batal demi hukum. Mungkin langkah dari Dinas Perhubungan nanti kita akan cek persyaratan teknis dan layak jalan. Apakah memang kendaraan itu masih dapat digunakan atau tidak, atau memang dibisituakan.